Nah, sepertinya Ustadz Wafi bisa langsung menyampaikan materinya sekitar 30-40 menit. Nanti sambil menunggu juga kalau ada sesi dialog. Monggo Ustadz. Silakan. Jazakallah khairan akhuna Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di majelis taklim online ya. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita pada hari kiamat nanti. Di samping sebagai wasilah kita mudah-mudahan kelak bisa berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Ya, sebelum saya memulai acara ini, saya berterima kasih terlebih dahulu kepada pihak YDSF ya dan pihak Anwar beserta kru yang tentu karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka acara kita bisa berlangsung pada malam hari ini. Ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Memang kalau kita membaca Al-Quran, Bapak, Ibu, ikhwah, dan akhwat sekalian, kan banyak sekali kisah-kisah itu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kisah-kisah itu kepada kita bukan untuk suatu hal yang sia-sia begitu. Tetapi untuk kita renungkan, untuk kita ambil pelajaran sebagaimana pada akhir surat Yusuf Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah liulil albab bagi orang-orang yang cerdas yang menggunakan akalnya begitu. Maka haditsan yuftara, bukan sekedar haditsan yuftara berita bohong, walakin tasdiqal ladzi baina yaday, tetapi untuk membenarkan. Jadi berita-berita ini untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita malam hari ini akan membahas tentang Nabi Ibrahim Khalilullah. Perlu diketahui di antara para nabi yang dijuluki Khalil cuma dua, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalil cuma dua. Ya. Khalil cuma dua, Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tentang Nabi Ibrahim ya, tentang sifat-sifat beliau. Beliau ini pahlawan tauhid. Makanya dalam surat An-Nahl 120 Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Ibrahim itu seorang imam, pemimpin, panutan, ya. Yang gimana? Qanital lillah. Qanital lillah itu patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Bentuk tunduknya disuruh nyembelih anaknya nurut begitu. Ya, Nabi Ibrahim Masya Allah. Disuruh khitan umur 80 tahun, bayangkan. Nggak ada yang namanya obat bius, nggak ada yang namanya pisau. Wallah alam ya, pakai batu kan itu. Nah, itu qanitan lillah, hanifan, lurus. Nggak macam-macam. Nggak maksiat, nggak nyimpang sana, nggak nyimpang sini. Walam yakum minal musyrikin. Dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Itu Nabi Ibrahim. Kalau kita ingin berkata apa agama Nabi Ibrahim? Agama Nabi Ibrahim itu Islam. Ya. Agama Nabi Ibrahim itu adalah agama Islam, ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu ndak Yahudi dan ndak Nasrani gitu. Walakin hanifam muslimah. Tetapi dia itu orang yang hanif, lurus dan muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak pernah menjadi orang musyrik. Itu Ali Imran 67. Dan Islam ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah agama Nabi Ibrahim. Allah mengatakan millata abikum Ibrahim pada surat Al-Hajj ayat 78. Millata abikum Ibrahim, Islam ini adalah agama bapak kalian Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu sekalian orangnya itu sangat pengasih. Sangat kasih sayang, bukan tipe pendendam. Bahkan siapapun yang berbuat jahat itu didoakan agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu contohnya dalam doa beliau dalam surat Ibrahim ayat 36, Allah berfirman mengkisahkan ucapan beliau ketika berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, patung-patung itu, berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti aku dalam agama tauhid ini, dalam hanya beribadah kepadamu saja tanpa musyrik, fa innahu minni, maka dia golonganku. Ini loh. Waman asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, apa kata beliau? Fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha penyayang, maha pengampun dan maha penyayang. Berbeda dengan doanya Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh itu kan beliau mengatakan wala tadhar alal ardi minal kafirina dayyar. Jangan sisakan di atas bumi seorang kafir pun. Itu doanya Nabi Nuh. Ya, meskipun dua-duanya Nabi begitu. Tetapi Nabi Ibrahim lebih cenderung beliau itu orangnya sangat lemah lembut. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dan Bapak Ibu semua keberkahan ya pada waktu dan pada yang akan kita kaji bersama. Rupanya Nabi Ibrahim itu banyak sekali kisahnya dalam Al-Qur'an. Ya, tentunya kalau kita ambil semuanya tidak mungkin waktunya ya. Tadi kata Af Anwar antara 30 sampai 40 menit. Tapi paling tidak kalau tidak bisa mengambil semuanya, maka ya tidak ditinggalkan semuanya. Kita ambil beberapa lah. Yang pertama itu pada surat Maryam ayat 42 sampai 47. Ini judulnya adalah berhadapan dengan Azar, sang paganis. Bapak Nabi Ibrahim itu namanya Azar ya. Bapak Nabi Ibrahim itu namanya Azar sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am 74. Wa id qala Ibrahimu li abihi Azar. Nah, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, Atattakhidhu asnaman alihah. Pak, gimana jenengan ini kok patung-patung dijadikan sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Saya melihat panjenengan dan kaum panjenengan ini dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi Ibrahim ini bapaknya kafir. Penyembah berhala, pembuat patung berhala, ya, penjual dan pembuat, Masya Allah. Bukan Masya Allah, na'udzubillah gitu kan. Makanya Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah jika Allah memberikan kepada Anda orang tua muslim. Bersyukur. Nabi Ibrahim itu bapaknya kafir. Ya. Betapa pingin beliau itu mengislamkan bapaknya, tapi tidak bisa. Ya memang hidayah dari Allah Ta'ala kan. Maka kita bersyukur, Alhamdulillah, kita lahir dalam kondisi muslim, dan kedua orang tua kita muslim juga. Maka perbaiki hubungan kita dengan mereka. Gitu kan. Nah, ayat ini nanti pada surat Maryam 42 sampai 47 juga menjadi acuan Bapak Ibu. Acuan apa? Acuan sikap seorang anak kepada orang tua yang kafir. Jadi dari surat Maryam 42 sampai 47 ini kita akan melihat betapa sopan dan beradab Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam saat berdialog dengan
ayahnya. Mari kita silakan dibuka yang punya Al-Qur'an ya. Surat Maryam ayat 42. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Bahasanya itu loh. Idh qala, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati. Ya abati itu kalau dalam bahasa Arab itu panggilan sayang. Wahai ayahku, begitu. Wahai bapakku. Pokoknya bukan panggilan biasa, tapi panggilan sayang. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Mengapa panjenengan kok menyembah berhala yang enggak mendengar, enggak melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Anda, begitu. Jadi Nabi Ibrahim di sini menggunakan bahasa logika yang mudah dipahami. Karena faktanya kan memang begitu. Patung dia dipanggil enggak dengar, dia melihat meskipun punya mata enggak melihat kan? Dan sama sekali enggak memberikan manfaat kepada kita. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Hajj ya. Itu kalau andaikan ada lalat yang hinggap untuk buang kotoran di situ itu nggak bisa membersihkan itu patung gitu. Nah, itu kok disembah gitu loh. Betapa lucunya gitu kan. Itu pada surat Maryam 42. Selanjutnya Nabi Ibrahim melanjutkan, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu. Malam ya'tik, yang belum datang kepadamu. Orang Bapak Ibu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil karena ilmu. Makanya mengapa Islam memerintahkan kita untuk senantiasa thalabul ilmi, untuk senantiasa ngupdate ilmu. Karena hanya dengan ilmu inilah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Nah, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Maka ikutilah saya wahai ayahku. Saya dapat ilmu ini dari Allah Ta'ala. Gitu kan. Nah memang ilmu kan dari Allah gitu kan. Dan bagaimana caranya agar kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semakin seseorang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kepadanya ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah, pasti Allah yang langsung ngajari kalian begitu. Nah, fattabi'ni, maka ikutilah saya wahai ayahku, ikuti saya dalam agama tauhid, tinggalkan berhala-berhala itu, ahdika siratan sawiyya, niscaya saya menunjukkan Anda kepada jalan yang lurus. Kemudian ayat 44, ya abati la ta'budis syaitan. Mesti ada ya abati, wahai ayahku gitu kan. La ta'budis syaitan, jangan nyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena setan itu kepada Rahman tukang maksiat gitu kan. Setan itu tukang maksiat. Nah, Bapak Ibu, siapapun yang tidak menyembah Allah itu namanya menyembah setan. Bah agamanya A atau B atau C, selama dia tidak menyembah Allah Ta'ala, tidak muslim, maka dia menyembah setan. Allah berfirman dalam surat Yasin, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had ilaikum, bukankah sudah tak perintahkan kepada kalian? Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, la ta'budu syaitan. Jangan nyembah setan. Ya. Setan itu musuh yang nyata. Wa ani'buduni, dan beribadalah kepadaku saja Allah. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi siapapun agamanya, ya, apapun agama seseorang, kalau dia enggak beribadah kepada Allah Ta'ala, pasti dia menyembah syaitan. Kemudian Bapak Ibu, pada ayat 45, Nabi Ibrahim melanjutkan dialognya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azabum minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ya abati wa ayahku, saya takut
panjenengan itu nanti tertimpa azab dari Ar-Rahman. Sehingga Anda menjadi pendamping setan di neraka karena sama-sama diazab. Dijelaskan sedemikian rupa Bapak Ibu, dijelaskan bahwa patung begini-begini, bahwa Allah itu begini-begini, dia itu Rob yang patut disembah gitu kan. Bapaknya marah. Pada ayat 46 mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim." Kamu bencikah kepada Tuhan-Tuhanku wa Ibrahim? La illam tantahi, kalau kamu nggak berhenti ya dari mengucapkan ini, dari ngajak saya untuk bertauhid, la arjumannaka, pasti kamu tak rajam. Tak lempari batu loh begitu, diancam. Wahjurni maliyah, dan tinggalkan aku untuk selama-lamanya. Ketika bapaknya marah, Nabi Ibrahim nggak seperti sebagian kita yang malah mutung. Wong kadang-kadang ada mantu atau anak dengan bapak beda dikit langsung pergi. Nabi Ibrahim tidak. Jadi beliau mengucapkan ucapan orang yang soleh, Bapak Ibu, saat berhadapan dengan orang jahil. Beliau malah mendoakan keselamatan dan berjanji memintakan ampun buat bapaknya yang kafir. Kata Allah Ta'ala, qala salamun alaik. Mudah-mudahan kesejahteraan, mudah-mudahan keselamatan atasmu ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Saya pasti akan memintakan ampun buat Anda kepada Rabbku. Innahu kana bi hafiyya. Karena Rabbku kepadaku sangat baik sekali. Berjanji Nabi Ibrahim untuk mendoakan orang kafir. Nah, jadi Nabi Ibrahim berjanji untuk mendoakan ayahnya yang kafir agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena Nabi Ibrahim itu orang yang sangat tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, Bapak Ibu, ketika tahu bahwa ayahnya itu jelas-jelas kafir, ketika tahu bahwa ayahnya jelas-jelas menyekutukan Allah, dan ayahnya adalah musuh Allah, maka beliau pun berhenti memintakan ampun. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim. Tidaklah istighfarnya Ibrahim li abihi kepada bapaknya illa am mau'idati wa'adaha iya. Kecuali karena dia dulu pernah berjanji, yaitu pada surat Maryam 47 tadi. Falamma tabayyana lahu, ketika sudah jelas bagi Ibrahim annahu aduwwul lillah, bahwa bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a min, maka Ibrahim pun berlepas diri darinya. Nah, kenapa ada ayat 114 seperti ini dalam surat At-Taubah? Karena sebelumnya Bapak Ibu, ya, Allah itu melarang Nabi Muhammad dan kaum mukminin memintakan ampun buat orang-orang musyrik. Gitu kan? Yaitu ayat 113, maka nalin nabi, tidak patut bagi nabi, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun buat orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka orang terdekatnya, karib kerabatnya, tidak boleh. Nah, kemudian mungkin ada orang beralasan, lihat loh Nabi Ibrahim kok boleh. Nabi Ibrahim kan bapaknya kafir, kok boleh loh beristighfar untuk bapaknya? Mungkin begitu. Makanya Allah membalas, wa maka nastighfaru Ibrahim li abi illa am mau'idatin wa adaha iya. Jadi Nabi Ibrahim beristighfar untuk bapaknya karena dulu sudah terlanjur berjanji. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah, begitu. Karena sudah terlanjur berjanji. Tapi karena sudah tahu bahwa bapaknya jelas musuh Allah, beliau pun berhenti tidak memintakan ampunan lagi. Dan ini pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu. Kalau Nabi Muhammad dan para sahabat tidak boleh memintakan ampun buat orang kafir, masanya kita boleh. Kan kadang-kadang aneh ya di sebagian masyarakat muslimin kita itu, ada orang jelas-jelas mati dalam kondisi kafir didoakan dan lain sebagainya. Seakan-akan dia itu muslim, itu tidak boleh. Malah dimurkai sama Allah Ta'ala, tidak boleh. Ya, kalau sudah mati ya sudah terputus ya. Tetapi kalau masih hidup itu didoakan agar mendapat hidayah. Didoakan agar mendapat hidayah. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau melihat orang tuanya kafir, belum masuk Islam, maka hendaknya yang dia upayakan adalah seperti Nabi Ibrahim,
berupaya sekuat tenaga dengan cara yang paling baik bagaimana agar orang tuanya masuk Islam. Bagaimana agar orang tuanya dibuka hatinya oleh Allah sehingga mendapat hidayah. Begitu. Nah, karena kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa. Dan nanti pasti berpisah di akhirat nanti. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Karena Allah menetapkan bahwa orang kafir itu tidak mungkin masuk surga selama-lamanya. Yang hanya masuk surga adalah pelaku tauhid saja. Orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik, orang yang muslim, bertauhid, itulah yang pasti masuk surga. Adapun yang kafir, ya tidak akan masuk surga selama-lamanya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu menjelaskan, Nabi Ibrahim ini pada hari kiamat akan berjumpa ayahnya. Ya, Nabi Muhammad mengatakan, Yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah. Ibrahim akan berjumpa bapaknya Azar pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatarotun wa ghabarah. Sementara pada wajah Azar itu ada kegelapan ya dan penuh dengan debu. Nabi Ibrahim berkata kepada Azar, Alam aqul laka la ta'sini, wahai ayah, gitu kan. Bukankah panjenengan dulu sudah tak bilang, jangan durhakai saya. Maksudnya begini, jangan mengingkari saya, jangan bermaksiat kepada saya, begitu. Bapaknya jawab, fal yauma la a'sik. Ya wis, hari ini saya nggak akan bermaksiat. Orang kafir itu begitu Bapak Ibu. Menyesal kalau sudah mati gitu kan. Sudah mati baru minta balik lagi. Kan tidak mungkin mati cuma sekali gitu. Nah, maka Nabi Ibrahim berkata, Ya Rabbi wahai Rabbku, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Wahai Rabbku, minta lagi kepada Allah Ta'ala. Engkau telah berjanji kepadaku, tidak akan menghinakanku pada hari kebangkitan ini. Fa'ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Maka adakah kehinaan yang lebih hina ketika bapakku dijauhkan dari surga maksudnya. Allah menjawab, Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Saya Ibrahim ya, saya kata Allah mengharamkan surga atas orang-orang kafir. Sudah ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa sudah diganggu gugat gitu. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, lihat apa yang di bawah kakimu itu. Ini kelihatannya kayaknya Nabi Ibrahim di atas, ayahnya di bawah. Fayanzuru fa idza huwa bidhihin multatah. Dilihat lagi rupanya bapaknya itu berubah menjadi hiena. Hiena yang wajahnya itu jahat dan penuh dengan darah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Azar seperti itu biar Nabi Ibrahim ini enggak ada perasaan kasihan lagi gitu karena hiena kan jahat. Dan ini juga menunjukkan bahwa Azar itu bodohnya seperti hiena begitu gitu. Dijelaskan yang benar enggak mau tapi malah memilih kebodohan. Fayu'khadh biqawaimihi fayulqa finnar. Akhirnya hiena tadi yang adalah bapaknya Nabi Ibrahim diikat kaki-kakinya terus dilemparkan ke dalam neraka, naudzubillah. Ya, jadi Bapak Ibu siapapun pingin ya agar bapaknya, ibunya, dia dengan istri dan anak-anak atau istri-istrinya dan anak-anak semuanya berkumpul dalam surga itu cita-cita setiap muslim. Makanya kalau kita pingin bareng-bareng masuk surga, kita harus menanamkan iman kepada semua anak keturunan kita. Nggih. Itu saya kira sudah banyak sekali video yang viral ya. Ada anak berjilbab, ditanya rukun iman, tidak ngerti. Ditanya rukun Islam, tidak ngerti. Ya Allah. Itu mana tanggung jawab orang tuanya sebagai orang tua gitu kan. Padahal Allah berfirman, Hu anfusakum wa ahlikum naro. Hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang sudah mengetahui kebenaran, silakan diambil. Jangan kemudian mengikuti kebodohannya, biar tidak seperti Azar ini begitu. Diperintah menyembah Allah, tapi malah menolak, lebih mengutamakan kesyirikan. Kisah ini Bapak Ibu menjadi penghibur kita semua ya.
bagi siapapun yang memiliki keluarga tersesat. Seperti Nabi Nuh, istrinya, anaknya tersesat. Nabi Lut, istrinya tersesat, dan lain sebagainya gitu kan. Asia, suaminya Fir'aun sangat tersesat. Nabi Muhammad, pamannya Abu Lahab, Abu Thalib tersesat. Ya, meskipun Abu Thalib baik, tapi kan juga mati dalam kondisi kafir. Jadi, kalau misalkan ada keluarganya yang sudah meninggal dan tersesat, ya wis, ada yang lebih mulia dari kita dan keluarganya tersesat seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan Nabi Muhammad SAW. Tapi upaya kita, ma'asyiral muslimin, ketika mereka masih hidup adalah bagaimana agar mereka itu bisa mendapatkan hidayah. Gitu. Ya, hidayah memang mutlak milik Allah Ta'ala. Hidayah kan ada dua. Ada hidayah al-irsyad, ini menyampaikan ilmu. Ada hidayah taufik dan ilham, ini yang menjadikan orang masuk Islam. Ini mutlak milik Allah Ta'ala. Jadi saya dan Bapak Ibu semua serta para nabi itu mampunya hanya hidayatul irsyad. Menyampaikan ilmu. Menunjukkan jalan yang benar. Adapun yang menjadikan orang kemudian mengikuti jalan Islam itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayatul irsyad adalah hidayah ilmu. Sementara hidayatul taufik adalah hidayah amal. Cuma orang tidak akan melakukan hidayah amal, tidak akan mengamalkan kalau nggak pernah ada ilmu. Wong kadang-kadang kita sudah tahu ilmunya, kita belum tentu mengamalkan kok. Apalagi ketika tidak ada ilmu sama sekali, bagaimana kita akan mengamalkan? Dalam hal ini, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Qasas 56, Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu, wahai Muhammad, nggak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah memberi hidayah siapapun yang dikehendakinya. Nah, ini difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terpukul ya saat pamannya Abu Thalib ditalkin untuk mengucap la ilaha illallah tapi menolak. Akhirnya pamannya Abu Thalib ini, pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib ini meninggal dalam kondisi kafir. Ini satu penggalan dari banyak kisah Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Penggalan kedua, ini Anwar dilanjutkan apa diteruskan ini? Apa sudah cukup? Mungkin satu kisah lagi, Zat. Satu kisah lagi. Satu penggalan lagi mungkin. Iya, jadi kisahnya banyak, Bapak Ibu. Kisahnya sangat banyak dalam Al-Quran ya. Ini kisah yang kedua adalah wahai api jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Ini pada surat As-Saffat ya. Bukan surat As-Saff loh ya, beda, ada As-Saff, ada As-Saffat. Ayat 88 sampai 93. Ya. Jadi silakan dibuka surat As-Saffat ayat 88 sampai 93. Ceritanya begini. Hari raya tiba. Kemudian penduduk Haran, Babilonia itu siap-siap menghadiri perayaan. Mereka mengajak Ibrahim. Jadi ini Nabi Ibrahim ini ayahnya masih ada tadi itu. Dan masih di daerah situ, daerah Babilonia belum pindah. Nanti kalau pindah ke Syam, itu kan kemudian ada cerita beda lagi, banyak cerita nanti. Ada yang ketemu siapa? Macam-macam lah. Ada raja, tapi bukan Namrud, bukan. Jadi ketika hari raya tiba, kan semua orang pada mau menghadiri perayaan. Mereka mengajak Nabi Ibrahim. Tapi belum mengatakan inni saqim, kan begitu. Pada surat As-Saffat 88, ketika diajak itu fanadhara nadratan fin nujum. Nabi Ibrahim itu melihat ke arah bintang, nujum. Faqala terus bilang inni saqim, saya sakit. Nah, ini satu dari 3 kebohongan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi, beliau Bapak Ibu memiliki 3 kebohongan. Yang nanti pada hari kiamat saat orang-orang pada datang minta syafaat. Kan pertama datang ke Nabi Adam, tidak bisa memberikan. Terus datang ke Nabi Nuh, tidak bisa memberikan. Datang ke Nabi Ibrahim, beliau juga tidak mau memberikan. Dan beliau mengatakan, saya telah berbohong dengan 3 kali kebohongan. Ya.
Wes pergilah kepada Musa alaihissalatu wassalam. Begitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kebohongan ini bukan kebohongan ya, cuma karena saking waroknya Nabi Ibrahim saja, saking tawaduknya beliau menganggap ini sebagai kebohongan. Jadi dua kebohongan untuk Allah dan satu kebohongan untuk dirinya sendiri. Ya. Di antara satu kebohongan adalah mengucapkan ini sakim, saya sakit. Dan nanti kebohongan kedua ketika orang-orang bilang ini loh Ibrahim yang menghancurkan patung-patung itu. Beliau mengatakan bukan saya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tapi yang melakukan yang paling besar itu loh. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau nggak percaya, tanyai berhala yang sudah hancur itu memang bisa ngomong gitu kan. Nah, itu kebohongan kedua. Kebohongan yang ketiga adalah ketika nanti ke mana? Ke Mesir, ya, ke Mesir. Setelah dari Syam paceklik, beliau pergi ke Mesir, itu bersama si istrinya bernama Sarah, ada raja, bukan Namrud, bukan, raja lain. Ini mata keranjang. Setiap ada wanita cantik, pasti diambil begitu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim bilang kepada istrinya, kamu jangan bilang bahwa kamu ini istri saya, tapi bilangnya sebagai saudara perempuan saya. Karena menurut Nabi Ibrahim, kalau dia mengaku sebagai saudara perempuannya, nggak akan diganggu begitu. Tapi rupanya tetap diganggu aja sama si raja itu kan. Tapi nggak sampai bisa menyentuh, nggak bisa. Itu cerita lain nanti itu. Nah, jadi ini 3 kebohongan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Tapi sebetulnya saya katakan ini bukan kebohongan. Justru dalam Islam itu kebohongan kalau untuk kebaikan boleh. Ya. Kebaikan kalau untuk kebohongan kalau untuk kebaikan boleh. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas. Bukan dianggap sebagai pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia. Fayanni khairan au yaqulu khairan. Kemudian dia bisa mengembangkan kebaikan atau mengucapkan kebaikan. Jadi kalau berdusta untuk kebaikan dalam Islam boleh. Nah, ditegaskan lagi dalam riwayat Muslim, Ummu Kulthum berkata, walam asma'hu, saya enggak mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalath. Artinya, saya tidak mendengar Nabi memberikan rukhsah, keringanan dalam dusta yang diucapkan orang kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama, al-harb ketika perang. Yang kedua, al-islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Kalau memang untuk mendamaikan bohong, tidak apa-apa. Wa haditsar rajuli imra'atah, dan perkataan laki-laki kepada istrinya, wa haditsal mar'ati zaujaha, dan perkataan istri kepada suaminya. Itu kalau minta penafsiran, bohong yang gimana? Ini bukan pembahasan kita malam hari ini ya. Nanti tidak mari-mari pembahasan Nabi Ibrahim ini. Jadi Nabi Ibrahim itu melihat ke bintang, beliau mikir, fanadhara nadratan fin nujum faqala inni saqim. Saya lo sakit gitu. Nah. Fatawallau anhu mudbirin, ya, fatawallau anhu mudbirin, karena ngaku sakit, akhirnya orang-orang pergi pada berangkat. Ketika mereka sudah pergi menghadiri perayaan, kan tempat ibadahnya kosong. Langsung Nabi Ibrahim datang diam-diam ke berhala-berhala itu. Pada surat As-Saffat 91, faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Beliau datang diam-diam ke berhala-berhala itu, terus, hei, ndak mangan dah gitu. Kan banyak sesajen kan, makanan-makanan itu dipersembahkan buat berhala. Iki lho kok gak dipangan, mubadzir ini gitu kan. Diem berhala. Malakum la tantiqun. Lah kok gak ngomong, bisu ta gitu. Ya, yang berhala kan. Nah, kemudian karena jelas berhala, beliau sangat marah karena Allah Ta'ala faragha alaihim dzarban bil yamin. Kemudian dipukuli, dihancurkan ya, dihancurkan berhala-berhala itu dengan tangan kanan beliau. Nah, sementara beliau membiarkan berhala paling besar tetap eksis, kemudian meletakkan kapak itu pada tangannya.
Nah, terus pergi beliau. Tidak lama kemudian orang-orang datang dari perayaan tadi dan mendapati Tuhan-Tuhan yang biasa mereka sembah loh kok hancur semua gitu. Nggak mikir mereka itu ya. Kalau Tuhannya mati loh, siapa yang ngurus dunia gitu kan? Nah, ketika mendapati Tuhan-Tuhannya itu pada mati, pada hancur, mereka bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin." Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia benar-benar orang yang zalim. Itu sebagian berkata begitu. Sebagian yang lain jawab, "Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Hei, kami mendengar. Itulah ada pemuda namanya Ibrahim itu. Dia itu yang nggak suka nyembah berhala gitu kan. Nah, yang lain bilang, "Fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun." Ya wes, panggil dia. Panggil dia gitu kan. Panggil dia, bawa ini ke hadapan banyak orang. Agar yang lain menyaksikan juga kalau memang Ibrahim inilah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Cuma bagusnya orang kafir waktu itu ya Bapak Ibu nggih. Meskipun mereka kafir itu nggak main tuduh gitu. Ditanya dulu. Kalau pada surat Al-Anbiya ya 62, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Hei Ibrahim, engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Masih bertanya. Gitu kan? Nah, ini kan beda dengan akhlak sebagian kaum muslimin yang main tuduh tanpa cross check gitu kan. Padahal ya kita itu kan kalau mendengar berpacu kepada apa yang kita dengar dari orang, rusak semua dunia ini gitu. Ini orang kafir aja didata cross check. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wa Ibrahim? Memastikan Bapak Ibu. Ya sama seperti orang-orang kafir Quraisy ketika ngepung rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka masuk dan mendapati yang tidur di situ Ali, kan Ali nggak diapa-apakan begitu. Nah orang sekarang, wah itu meskipun jadi ketika bukan Nabi Muhammad, bukan kemudian dibunuh, nggak dibiarkan gitu Ali. Kalau zaman sekarang, rumahnya dihancurkan segala macam meskipun nggak ada orangnya, ya kan? Nah itu. Ini maksudnya sisi baik padahal mereka kafir. Masa kita yang ngaku muslim kok lebih buruk akhlaknya dari orang kafir. Itulah Bapak Ibu maksudnya. Nah kemudian Nabi Ibrahim menjawab. Ini bau yang kedua untuk Allah juga. Bukan saya gitu kan pada surat Al-Anbiya 63. Bal fa'alahu kabiruhum hadza sambil nunjuk. Yang paling besar itu loh yang melakukan kok saya disalahno gitu kan. Fas'aluhum, coba tanyai berhala yang sudah hancur-hancur itu. Ingkanu yantiqun, kalau mereka memang bisa ngomong. Cerdas Nabi Ibrahim itu. Jadi main logika. Dan ini menunjukkan bahwa seorang da'i harus banyak belajar, harus cerdas, dan mengerti cara berdakwah. Termasuk mengerti sifat kaum itu gimana, wataknya gimana. Ya, itu namanya fiqhul waqi', mengetahui kenyataan. Ketika mereka dibilang begitu Bapak Ibu, kata Allah pada surat Al-Anbiya 64, faroja'u ila anfusihim. Mereka mikir kembali. Faqalu, mereka sadar, innakum antumudz zalimun. Benar-benar zalim memang kalian ini. Masa gak iso ngomong, gak iso enggak bisa ngapa-ngapain kok disembah gitu loh. Jadi mereka menyadari kebodohan dirinya. Mereka sadar ya kalau mereka berada dalam kebatilan. Tapi Bapak Ibu, yang namanya hidayah itu sangat mahal. Ya. Yang namanya hidayah itu sangat mahal. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa biar dikasih hidayah sama Allah. Kalau nggak hafal ya Al-Fatihah lah baca pakai peresapan ya, bukan sekedar diucapkan. Tapi ada doa yang diajarkan Rasulullah itu, Allahumma robba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatiras samawati wal ard anta tahkumu bainan nasi fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Jadi hidayah itu sangat mahal, makanya kita harus banyak-banyak minta kepada Allah Ta'ala. Betapa banyak orang sudah tahu kebenaran tapi menolak mengikuti kebenaran karena banyak tuntutan, karena banyak
rentetan gitu kan, apakah keluarganya, apakah jabatannya, pekerjaannya, takut tidak bisa makan, macam-macam. Nah, mereka sudah sadar gitu, tapi karena kebodohan kayak Azar tadi, tsummanukisu ala ru'usihim, terus mereka menundukkan kepala, laqad alim ma haula'i yantiqun, menundukkan kepala, sudah ngerti nek salah, tapi malah mencari pembenaran. Ibrahim, kamu lo sudah ngerti, ini mereka tidak bakalan ngomong. Nah, kamu sudah ngerti, mereka tidak bakalan ngomong pada Al-Anbiya 65. Maka melihat gelagat seperti itu, Nabi Ibrahim menegaskan, qala afata'buduna min dunillah. Ini Al-Anbiya 66, 67. Afata'buduna min dunillah. Gimana kalian bisa menyembah selain Allah? Berhala yang la yanfa'ukum syai'an, tidak memberi manfaat sedikit pun, wala yadhurrukum, dan tidak memberi madarat kepada kalian. Uffil lakum. Dasar kurang ajar kalian itu. Walima ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah, afala taqilun, ndak mikir tak kalian itu. Jelasnya kok gitu loh maksudnya itu. Nah, tetapi bukannya semakin sadar mereka, tapi malah menggunakan kekuatan untuk membela kebatilan mereka. Langsung mengatakan harriqu, qalu harriqu, bakar gitu kan. Wansuru aliyatakum, dan menangkan Tuhan kalian in kuntum fa'ilin, kalau kalian memang ingin membela. Ini jadi main okol gitu kan, ya, lawan orang bodoh itu susah memang, sing waras ngalah lah begitu. Nah, ketika dijelaskan seperti itu, sudah tahu kebenaran, tapi karena mengikuti nafsunya, langsung mereka main okol, main kekuatan banyak orang. Qalu harriqu, wes bakar dia. Wansuru aliyatakum, dan menangkan, bela berhala-berhala kalian. In kuntum fa'ilin, kalau kalian memang mau membela. Akhirnya Bapak Ibu, ikhwatal iman, Allah yarhamukum jami'an, mereka menyiapkan tempat pembakaran besar. Ya, pembakaran besar sekali, dan menyalakan api hingga berkobar-kobar dan menari-nari laksana lidahnya setan. Ya tahu setan aja ya. Nah, andaikan ada burung terbang di atasnya, langsung mati jatuh. Karena besarnya kobaran yang naik ke atas begitu. Nah, kemudian mereka meletakkan Nabi Ibrahim pada manjanik. Manjanik seperti ketapel begini. Nah, manjanik. Jadi beliau itu dilemparkan pakai manjanik. Diletakkannya kak sendok begitu, dan beliau dalam kondisi terikat, Bapak Ibu. Dalam kondisi terikat. Nah, semua makhluk bumi itu berusaha memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kok boleh? Ya, Nabi Ibrahim kan bapaknya kafir, kok boleh lo beristighfar untuk bapaknya? Mungkin begitu. Makanya Allah membalas, wa maka nastighfaru Ibrahim li abi illa ammau'idat. Halo, Anwar. Ya, masih kedengaran, Jad? Iya, enggak terputus-putus ya? Enggak, Jad. Lancar, Jad. Lancar. Alhamdulillah ya. Dilanjutkan apa diteruskan? Masih panjang. Diselesaikan, Jad. Masih panjang. Ya, kurang dikit ya. Masyarul muslimin, ya kurang dikit. Mohon sabar dikit sebentar. Tinggal dikit ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu ikhwatal iman, semoga Allah menjadikan saya dan Bapak Ibu semua termasuk penghuni surga Firdaus ya, yang masuk surga tanpa azab maupun hisab. Dalam kondisi seperti itu, semua makhluk bumi berkumpul, berusaha memadamkan api Nabi Ibrahim kecuali cicak. Nah, ya cicak itu ya sama tokek sebangsa, itu wazar ke dalam bahasa Arab. Ya malah meniupnya begitu. Kalau hadisnya dhaif mungkin kita bisa tidak percaya ya. Tapi ketika hadisnya sahih, ya kita sami'na wa ta'na begitu. Jadi kata Ummu Syarik radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazag, memerintahkan kita membunuh wazag. Wazag itu masuk tokek sama cicak. Kadal tidak masuk kadal. Jadi cicak sama tokek. Kata beliau, kana yanfukhu ala Ibrahim alaihi salam. Karena dia itu malah meniup apinya Nabi Ibrahim. Dalam kondisi diikat ya antara langit dan bumi, Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hasbunallah wa ni'mal wakil ini kalimat sakti. Kalau kita sudah tidak punya dekengan, tidak punya dukungan, tidak punya siapa-siapa, langsung minta kepada Allah dengan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Diucapkan Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, yang pasukan beliau cuma 300 melawan 1000 lebih orang kafir kan. Itu Nabi Muhammad mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iya. Ada cerita ketika Nabi Ibrahim berada di antara langit dan bumi tadi itu, datang malaikat Jibril di udara. Alaka hajah. Hei Ibrahim, butuh bantuan ta gitu. Coba kalau misalkan yang jadi Nabi Ibrahim itu Anwar ya. Gimana kira-kira jawabannya? Wah, langsung ya. Iya. Tapi Nabi Ibrahim bilang, amma ilaika fala. Kalau kepadamu Jibril saya tidak butuh. Wa amma minallahi fabala. Tapi kalau kepada Allah sangat butuh saya. Masya Allah. Kalau begitu gitu. Kalau kita, ayo Bril gitu paling cepetan ini loh. Panasan bikin gitu ya. Selak itu ya. Iya. Nah, setelah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil pada surat Al-Anbiya 69 Allah mengatakan qulna, kami katakan ya naru wahai api kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu itu dingin dan penyelamat ya, keselamatan bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya api dengan izin Allah tidak mampu membakar Nabi Ibrahim kecuali membakar tali yang mengikat beliau saja. Nah, ya singkat cerita seperti itu. Ini baru 2 penggalan kisah yang sangat banyak dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Oke, insya Allah panjenengan semua bisa membaca sendiri dalam Al-Quran. Insya Allah begitu, Anwar ya. Mungkin ada yang mau bertanya, tafadhal. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu sahabat YDSF. Kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, sebagai informasi, kajian kita ini diambil dari buku kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, salah satu buku yang juga diperbanyak oleh YDSF. Begitu. Nah, ini kebetulan yang kita bahas kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Monggo silakan, bisa mengacungkan tangan untuk yang bertanya, nanti kita akan buka mute-nya untuk bisa menanyakan, atau juga bisa ada lewat chat ya, seperti itu. Oke. Ini sebenarnya Ibu sahabat YDSF ini lebih senang dengarkan ceritanya nih Satya ya. Gitu ya. Khusus sekali nih. Ini kalau sempat saya baca-baca ini kan kisahnya ada kisah dengan Namrud ya. Iya. Yang di dalam Al-Baqarah itu yang bagaimana dialog setelah ayat kursi ya. Iya. Kemudian juga ada yang jarang didengar orang ini sepertinya nih, kisahnya Nabi Ibrahim dengan Sarah yang tadi itu berdusta tadi satu ya. Oh, itu dalam hadis itu memang di Al-Quran nggak ada. Ya? Dalam hadis. Ya. Dengan Hajar yang kembali ke Mekah itu kan. Betul ya. Jadi itu juga jarang didengar mungkin ya, seperti itu. Dan juga mungkin ada beberapa cerita yang lain yang juga banyak, di awal iya. Seperti itu banyak sekali. Di antaranya bagaimana mungkin Ibrahim menemukan Tuhan, gitu ya. Kita melihat matahari, dan seterusnya. Itu mungkin itu juga sebetulnya begini, Anwar ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu dalam perjalanan mencari Tuhan, begitu. Tapi ada pendapat yang mengatakan begini itu tidak benar. Nabi Ibrahim itu orang yang paling ngerti dengan Allah gitu kan. Jadi itu sebagai bentuk pembantahan kepada kaumnya yang nyembah berhala, nyembah bintang. Gitu loh. Jadi ketika ada bintang epok-epok gitu kan. Oh, gitu Tuhan gitu kan. Ketika terbenam Tuhan kok terbenam gitu loh. Ketika ada bulan juga seperti itu, ketika ada matahari juga seperti itu. Matahari. Jadi bukannya beliau itu mencari Tuhan, bukan gitu, tetapi sudah ngerti, cuma epok-epok untuk menjelaskan kepada kaumnya, pura-pura, biar mereka memahami gitu. Iya. Baik, silakan Bapak Ibu sahabat YDSF, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kisah-kisah Nabi
Ibrahim, silakan, atau ada yang ingin sampaikan juga bisa lewat chat ya. Silakan. Kalau Masih. nggak ada, jangan dipaksa. Anwar, BE mau darusan atau khataman. Oh gitu ya. Iya. Nah ini ada yang Iya. mengacungkan tangan ini. Silakan moderator bisa dibuka mute-nya. Silakan Mas Aruni. Ada yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Habib, monggo. Ya, ini menarik kisah-kisah Nabi itu. Hanya mungkin yang perlu disikapi sekarang ini mengenai kisah-kisah Nabi itu, kalau dalam konteks sekarang itu relevansinya apa ya kira-kira ya? Mungkin bisa dijelaskan. Oh, yang Nabi Ibrahim tadi itu ya? Ya. Ya, mungkin kalau... terima kasih Pak Habib atas pertanyaannya ya. Oke, makasih Ustaz. Sama-sama. Jadi korelasinya itu dalam melawan kesyirikan. Sekarang kalau kita melihat kesyirikan kan di mana-mana kan? Kalau zaman Nabi Ibrahim memang kafir memang kan. Tapi sekarang ini mungkin orangnya itu ya saudara kita, ya mengakunya juga muslim, tapi kan ya pakai jimat, ke dukun, ya, ke kuburan orang soleh minta-minta, itu kan syirik. Nah ini kita mestinya semangat dakwahnya juga sebagaimana semangat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah. Cuma tetap dengan cara yang paling baik. Satu. Yang kedua, korelasinya juga kalau kita punya orang tua yang kafir, seperti kayak Nabi Ibrahim tadi. Kalau kita mengkaji ayat-ayatnya, pasti itu dialog beliau itu Masya Allah. Dialog itu sopan, sangat menghormati sekali. Bahkan ketika bapaknya marah, ngancam mau merajam, itu kan tetap didoakan. Malah bersumpah memintakan ampunan kepada Allah buat ayahnya. Itu. Jadi ini sikap seorang anak kepada orang tua yang kafir gimana begitu. Yang ketiga, yang namanya orang berdakwah ya, itu pasti ada onak dan duri. Nggak pernah jalan tuh mulus. Ya. Yang dunia itu kan namanya darul ibtila. Kampung ujian. Jadi nggak mungkin lah orang itu kemudian enak-enak masuk surga. Pasti menuju surga itu penuh dengan onak dan duri. Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahwat. Kan begitu. Jadi yang namanya surga dikelilingi dengan perkara-perkara yang nggak disuka. Sementara untuk masuk neraka penuh dengan perkara-perkara yang kita cintai, kan begitu. Nah ini mungkin 3 poin untuk mengkorelasikan kisah Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita sekarang ini. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, baik. Kalau dilihat dari kisah yang lain sebenarnya masih banyak lagi Ustaz ya. Masih bagaimana banyak. Ibrahim dengan Ismail misalkan begitu. Yeah. Antara orang tua dan anak menjadikan sampai anak yang soleh meskipun hanya pertemuannya hanya beberapa kali Ustaz ya. Iya. Kalau nggak salah dia kalau di kisahnya itu. Karena kan itu ditinggal juga, nyusu kan, masih nyusu, tinggal ke Syam. Lama gitu kan. Datang-datang nyembelih. Ada perintah untuk menyembelih, gitu kan. Sampai ini saja kalau nggak salah ketika sudah berumah tangga Ismail itu saja. Disuruh menceraikan istrinya kan? Menceraikan istrinya itu dengan isyarat pintu itu saja ya. Iya, isyarat pintu. Isyarat pintu itu. Iya. Itu juga mungkin juga ibrah untuk bagaimana kita mendidik anak seperti itu ya. Dan mungkin kisah-kisah yang lain ya, karena tadi kisahnya hanya sepenggal-sepenggal yang disampaikan. Yang paling penting itu yang untuk saat ini ya, yang menunjukkan betapa pentingnya iman, terutama buat ibu-ibu ya, biar nggak suka mengeluh gitu kan. Itu ketika singkat cerita ya, kan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar sama Nabi Ismail kecil yang masih menyusu kan ke Makkah. Dalam bahasa Allah itu biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman. Tidak ada orang, gersang, nggak ada sumber air gitu kan. Nah, terus cuma ditinggali sekeranjang kurma.
Langsung Nabi Ibrahim itu pergi unyuk-unyuk ke arah Syam gitu. Mungkin tidak tega paling ya, tidak tega. Suami mana yang rela meninggalkan istri dan anak dalam kondisi seperti itu. Tapi bagaimana kalau itu perintah Allah kan? Ya, ketika berpergi ke arah Syam, ini loh iman yang berbicara itu. Ketika pergi ke arah Syam, itu kan kemudian Siti Hajar mengikuti. Bertanya, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan Anda seperti ini gitu? Nabi Ibrahim mengangguk, na'am, iya. Inilah iman. Ya. Langsung apa jawabannya? Idzan lan yudayyi ana. Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak bakalan menyia-nyiakan kita. Itulah wanita beriman. Nah sekarang coba ibu-ibu misalkan ditinggalkan oleh suaminya dengan anak yang masih menyusu, tidak dikasih ATM, tidak apa, cuma sekeranjang kurma, nggak ada orang, tidak ada telepon, tidak ada apa, gitu gimana gitu. Cuma iman, kalau begitu Allah, kalau memang Allah memerintahkan, tidak akan menyanyiakan kita gitu kan. Masya Allah, gitu. Iman yang berbicara itu. Iman yang berbicara. Iya. Baik, masih ada waktu, sahabat DDSF yang ingin bertanya bisa mengunjungkan tangan ataupun bisa menuliskan dalam chat. Silakan. Sambil saya periksa ini. Oke. Silakan, masih ada waktu. Kalau ada yang ingin menanyakan. Kalaupun tidak ada, mungkin kita cukupkan ya, Ustaz ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Ya, baik. Oh, ada yang tanya lagi nih, Mas Pak Habib ini ya. Oh, iya, Pak Habib lagi. Mau nggak Pak Habib? Silakan, Ustaz. Dalam konteks tadi, Nabi Ibrahim itu kan menghadapi penguasa juga pada saat. Oke. Nah, dalam konteks itu kalau kita bawa ke kekinian itu seperti apa ya kira-kira ya? Ini tadi yang penguasa itu belum, yang penguasa tadi itu. Yang Raja Namrud belum, ya. Ya, itu masih belum, Ustaz ya. Ya, masih belum, ya. Jadi kan tadi masih dengan masyarakat awam ya, gitu. Insya Allah begitu, nggih, Pak Habib. Nggih. Iya. Nuhun, Ustaz. Sami-sami. Oke. Silakan sahabat DDSF yang ingin bertanya. Bisa juga dituliskan di chat. Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Sepertinya sudah tidak ada ini, Ustaz. Iya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu kalau ingin mengetahui kisah-kisahnya lebih lengkap lagi, ada di dalam buku kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah ini bukunya kebetulan kita juga perbanyak ini, Ustaz. Oh iya. Bapak Ibu yang ingin jual di DSF ya? Jadi nggak dijual, Ustaz. Kalau yang berinfak, dapat buku gitu, Ustaz. Oh, berarti khusus buat donatur. Berdonatur. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan buku. Iya. Oke, ini sepertinya tadi ada chat ya. Mohon maaf ini ada satu lagi, Ustaz. Iya, pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Izin bertanya. Jika kita bersimpati, misal mengirim karangan bunga tersebut, jika ada orang kafir yang meninggal dunia misalnya, apa boleh, Ustaz? Gitu. Boleh apa tidak, Ustaz? Memberikan karangan bunga pada karangan bunga. Iya, pada orang non-muslim, Ustaz. Iya. Ya, kalau kita sebagai orang biasa, saya kira haram, tidak boleh ya, tasyabuh itu. Di samping sebagai bentuk apa? Mubadzir, juga nggak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sebagai orang umum loh ya. Tapi kalau kita sebagai mungkin kayak kepala negara, kayak sebagai wali kota, ya itu kan ya namanya kan tidak mungkin lah kita nggak epok-epok begitu kan, meskipun kafir kan ya. Ya. Dan kalau kita sebagai tetangga ya kita nggak pakai karangan bunga lah, mending yang bermanfaat, diberikan beras atau apa begitu. Ya datang ala kadarnya begitu saja gitu. Ala kadarnya, nggak pakai ikut ritualnya, ya wis pokoknya
ya karena kita sebagai tetangga dan dalam hubungan sosial kemasyarakatan, kok biar gak seakan-akan orang Islam itu begini kita datang ya kita menyampaikan belasungkawa gitu aja gitu, nggak pakai karangan bunga, buat apa juga, di Nggak samping pakai karangan bunga. juga tabzir kan, mubazir. Iya, iya, Oke, iya. wallahu a'lam. Ya, Zat. Ini satu lagi, Zat, ya. Mohon maaf, Zat. Di chat ini, Zat. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Kalau masih ada waktu, ingin tahu sepenggal kisah pernikahan Nabi Ibrahim dan keturunannya ini, Zat. Iya, itu lama. Jadi, itu banyak. Panjang tadi. Intinya Nabi Ibrahim itu istrinya dua. Ya, intinya Nabi Ibrahim itu istrinya dua. Siti Sarah sama Siti Hajar. Mungkin kalau Pak Haris mau mengikuti, tidak apa-apa. Enggak, begitu. Milih yang seperti Sarah atau yang Hajar, ya? Ya, itu kan Nabi Ibrahim kan dua-duanya itu. Dua-duanya, ya. Iya. Baik, yang nanti saya kira Siti Hajar punya anak Ismail, Siti Sarah punya anak Ishak, gitu kan? Ishak, ya, ya. Dari Nabi Ishak, Nabi Yakub terus sampai Nabi Isa, Siti Hajar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Saya kira nanti biar lebih jelasnya membaca sendiri, Ustaz, ya. Iya, betul. Karena kisahnya panjang itu. Oke, saya kira cukup ini untuk kajian malam hari ini. Sekali lagi, kajian ini akan kita selenggarakan setiap hari Rabu jam 8 setelah tarawih, begitu ya. Nah, ini monggo nanti Bapak Ibu, sahabat JDSF bisa bergabung kembali di Rabu ke depan yang insya Allah akan membahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian, Ustaz, jazakallahu khairan ilmunya. Mohon terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Yang terakhir, biasanya ditutup dengan doa ini, Ustaz. Kelupaan nanti. Antum apa saya? Jenengan, Ustaz. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita semua berdoa kepada Allah Ta'ala. Mumpung kita pada malam Ramadan, ya, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik fi corona. Allahumma barik fi corona. Allahumma barik fi corona. Wa sallithu ala kulli kafirin wa zalimin wa munafiqin wa muharibin lidinik. Wa najjina minhu ya Rabbana wa najji kulla muslim min corona. Wa najji minhu kulla muslimin wa madlumin wa mustad'af fa innahu jundun min junudik amruhu fi yadik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya Bapak Ibu mohon maaf nggih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Akh Anwar, tafadhol. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan ilmunya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali di Rabu berikutnya, insya Allah. Dan yang terakhir, saya Khairul Anwar, mohon diri dan mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.